Hai Bun, kali ini aku mau bikin kue yang hasilnya enak, aromanya wangi, ini tipis dan juga crispy. Resep ini cocok banget buat kalian yang punya banyak sisa putih telur dari pembuatan kue kering sebelumnya ya. Bikinnya gampang banget, cukup diaduk-aduk aja dan tanpa menggunakan cetakan. Bisa banget buat ide isian toples lebaran, buat cemilan di rumah, atau buat ide jualan kalian. Yuk langsung aja kita buat. Pertama, kita siapkan dulu untuk olesan loyangnya. Untuk olesannya di sini aku menggunakan Carlo ya guys. Pertama kita masukkan 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan tepung terigu. Lalu ini kita aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur merata. Untuk pembuatan Carlo ini untuk perbandingannya 1:1 ya guys. Jadi jika tepung kalian 2 sendok makan, jadi untuk minyak dan margarinnya juga 2 sendok makan. Berlaku untuk kelipatannya juga ya. Nah ini untuk adonan Carlo-nya udah tercampur merata, lanjut kita siapkan loyang, lalu loyangnya ini kita olesi dengan Carlo sampai merata. Olesinnya harus merata dan agak banyak ya guys, supaya kuenya nanti tidak lengket dan mudah dilepas. Atau kalian bisa juga menggunakan cara kedua dengan memberi alas kertas roti yang glossy pada loyang seperti ini ya. Lanjut, kita siapkan untuk topping almondnya. Di sini aku siapkan 100 gram kacang almond slice dan ini kita tuang dalam loyang, lalu kita ratakan. Lanjut, almond slice-nya ini kita oven, panggang di suhu 130 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 5 menit atau sampai matang ya. Disesuaikan aja dengan oven masing-masing di rumah. Kalau udah tercium wangi dan warnanya udah kecoklatan, kemudian kita keluarkan dari dalam oven. Lanjut kita akan buat untuk adonannya. Kita siapkan wadah, lalu kita masukkan 120 gram margarin, kemudian tambahkan dengan 30 gram butter. Jika ingin menggunakan full margarin juga boleh ya guys, bisa gunakan 150 gram margarin. Lanjut kita masukkan 120 gram gula halus, bisa menggunakan gula pasir yang di blender hingga halus. Kemudian kita aduk adonannya dengan whisker sampai semua tercampur merata. Ini kita aduk cepat selama 3-5 menitan ya, atau sampai tekstur adonannya ini lembut dan juga creamy. Gak perlu sampai mengembang juga ya guys. Kalau teksturnya udah creamy kayak gini, selanjutnya bisa kita tambahkan 150 gram putih telur. Putih telurnya bisa dari kulkas, sisa dari pembuatan kue kering ya. Tambahkan juga 1 sendok teh vanilla essence supaya aromanya wangi dan gak bau amis ya guys. Aduk cepat dengan whisker. Saat kita aduk ini adonannya tidak bisa tercampur merata ya guys, tapi ini harus tetap kita aduk-aduk sampai menjadi butiran-butiran kecil seperti ini. Nah, kalau udah sedikit tercampur merata seperti ini, kemudian kita tambahkan 150 gram tepung terigu protein rendah. Ini kita masukkan sambil kita ayak supaya tepungnya nanti tidak mengumpal. Tambahkan juga 60 gram tepung maizena. Lanjut kita aduk kembali sampai semua bahan tercampur merata. Nah, jadi tekstur adonannya seperti ini ya, tidak terlalu kental dan masih bisa mengalir. Adonannya itu halus, mulus, dan lembut banget ya. Lanjut kita aduk kembali dengan spatula untuk memastikan adonannya ini benar-benar sudah tercampur merata. Karena ini aku mau membuat dengan 2 varian, jadi adonannya ini aku bagi menjadi 2 bagian yang sama banyak seperti ini ya. Yang satu aku kasih 1 sendok makan susu bubuk, lalu aduk kembali sampai merata. Dan yang satu lagi ini aku beri 1 sendok makan coklat bubuk, aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Jika warnanya kurang tegas, bisa kita tambahkan dengan pasta coklat secukupnya ya guys. Nah, ini adonannya udah siap.
Selanjutnya masukkan adonan ke dalam plastik piping bag atau plastik segitiga. Nah, ini adonannya udah selesai kita bungkus dengan plastik piping bag ya. Lanjut, kemudian adonannya ini kita bentuk. Semprotkan adonan ke dalam loyang secukupnya aja. Ini aku 5 kali putaran atau disesuaikan aja dengan lubang adonannya. Di sini aku isi masing-masing dengan 5 lingkaran ya guys. Lalu kita akan ratakan dengan sendok makan. Untuk meratakan adonannya ini tanpa ditekan ya guys. Kalau kalian puter-puternya ini agak pelan-pelan maka akan membentuk lingkaran dengan sempurna. Untuk diameter lingkaran adonan ini sekitar 8-9 cm ya, atau disesuaikan aja dengan selera kalian. Jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal juga ya, biar matangnya merata. Kalau udah selesai kita tipiskan, lalu kita akan tambahkan dengan keju parut di tengahnya. Dan pinggir-pinggirannya kita kasih almond sesuai selera aja. Ini untuk original, udah selesai kita bentuk. Lalu kita akan bentuk untuk yang varian coklat. Untuk bentuknya sama ya guys, kita semprotkan adonan secukupnya. Lalu adonannya kita pipihkan seperti tadi ya. Kalau udah selesai kita pipihkan, lalu kita beri topping keju parut dan kacang almond di tengahnya. Kalau udah selesai kita bentuk, lalu adonannya ini kita oven. Untuk ovennya sebelumnya sudah aku panaskan dulu selama 10 menit. Ini adonannya kita panggang di suhu 130 derajat Celcius, api bawah saja. Panggang selama kurang lebih 20 menit atau bisa disesuaikan aja dengan oven masing-masing di rumah ya. Kalau menggunakan oven tangkring, gunakan api sedang cenderung kecil, tergantung dari oven masing-masing di rumah ya. Ciri-ciri dari almond crispy yang sudah matang, kelihatan dari pinggirannya yang mulai kecoklatan ya. Setelah udah matang, kemudian kita keluarkan dari dalam oven. Dan kita lanjutkan mengoven hingga selesai ya. Nah, ini almond crispy yang sudah matang, ini yang menggunakan olesan Carlo ya guys. Walau masih panas-panas, ini kuenya mudah banget dilepas dari dalam loyang. Dan ini yang coklat pakai alas kertas roti, ini juga lebih mudah lagi dilepasnya ya. Untuk yang menggunakan alas kertas roti, memanggang yang selanjutnya nggak perlu diganti ya guys. Untuk kertas rotinya masih bisa kita gunakan lagi. Jika kalian ingin memanggang lebih cepat, bisa panggang dengan 2 loyang sekaligus seperti ini ya. Tetapi di tengah-tengah waktu memanggang, bisa kita oper untuk loyang bawah, kita pindah ke atas dan sebaliknya. Seperti ini ya guys. Nah, ini dia hasil kuenya yang udah jadi dan udah mateng ya. Ini almond crispy-nya enak banget, gurih, wangi, dan juga ini dia tipis sekali. Apabila cookies yang kalian bikin kebesaran, tidak muat dimasukkan ke dalam toples, kalian bisa gunting kuenya, nanti akan muat bila dimasukkan ke dalam toples ya guys. Untuk almond crispy-nya ini bisa bertahan lama ya guys, kalau kalian simpan dalam wadah yang tertutup rapat. Nah, mudah banget kan cara buatnya, selamat mencoba di rumah ya.